Perkembangan Islam di Tanah Jawa tidak lepas dari kisah Wali Songo yang berjumlah 9 orang. Salah satu kisah yang menarik adalah perjuangan Sunan Bonang. Dialah wali yang menyiarkan Islam tidak hanya lewat ilmu agama, tapi juga melalui karya seni. Bentuknya masih ada hingga kini, dari syair Tombo Ati hingga alat musik Bonang. Yuk teman-teman, ikut Unyil melihat lebih dekat apa refleksi Tombo Ati yang dijalankan umat muslim di bulan Ramadan hingga kini, terutama di sekitar titik perjuangan Sunan Bonang di Pulau Jawa. Siapa yang pernah mendengar lagu Tombo Ati? Pasti semua tunjuk tangan. Tapi sudah tahu belum siapa sang kreatornya? Yap, namanya Sunan Bonang. Buat teman-teman yang telah belajar sejarah Islam di Nusantara, Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tombo Ati ada 5. Yang pertama, apa yuk? Ada yang tahu? Yang pertama, membaca Al-Quran dan maknanya. Di bulan Ramadan ini, umat muslim banyak yang berlomba-lomba mengejar pahala. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Banyak juga loh yang berusaha menghafal Al-Quran. Unyil ada cara mudah nih untuk menghafal Al-Quran. Namanya Al-Quran Tikrar. Al-Quran ini didesain untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Mau tahu cara membuat dan teknik belajarnya? Yuk, come on, ikut Unyil ke Jawa Barat. Pabrik yang sudah ada sejak tahun 90-an ini memproduksi Al-Quran dan menjadi salah satu pencetak Al-Quran terbesar di Indonesia. Come on, kita intip proses pembuatannya. Berlokasi di Bandung, Jawa Barat, pabrik ini setiap harinya menghasilkan ribuan bahkan jutaan lembar Al-Quran berbagai ukuran. Sebelum dicetak, kita ke bagian layout yuk. Layout adalah tata letak untuk ayat Al-Quran dan kolom penanda hafalan. Membuatnya per halaman loh. Satu halaman kurang lebih ada 15 ayat. Oke beres, lanjut menggambar untuk sampul depan Al-Quran Tikrar. Kombinasi warna pada sampul depan menjadi salah satu daya tarik juga. Lanjut ke tahapan yang paling penting nih, yaitu quality control. Tugasnya mengurangi kesalahan penulisan pada setiap ayat Al-Quran. Bekerja di bidang pencetakan Al-Quran menjadikan karyawan di sini banyak yang hafal Al-Quran teman-teman. Keren kan? Selanjutnya ke tahapan printing. Dengan menggunakan teknologi modern, tempat ini mampu menghasilkan 8.000 hingga 9.000 lembar ukuran yang biasa disebut pel. Satu pel itu dapat menjadi 8 lembar Al-Quran. Kemudian ke bagian sortir. Tahapan ini kembali mengecek tata letak isi Al-Quran dan warnanya. Hebatnya, dalam 1 jam bisa mengecek sebanyak 4.500 lembar. Walah, mantap! Semangat ya! Lalu ke bagian mesin lipat otomatis nih. Lihat tuh, keren kan mesinnya? Cuma dalam waktu 1 jam menghasilkan lipatan sebanyak 5.000 lembar. Lanjut ke tahap pembuatan cover depan Al-Quran. Cover dibuat dari bahan karton yang berkualitas. Kemudian karton diberi lem khusus. Dalam waktu 1 menit bisa menghasilkan 20 cover. Lanjut pemasangan antara sampul dan bagian dalam Al-Quran. Untuk merekatkan dibutuhkan lem dengan daya lengket yang cukup kuat. Berikutnya tahap mengemas. Agar tampilannya elegan, setiap Al-Quran Tikrar dikemas seperti ini. Wah, bagus kan? Tada!
Al-Quran khusus penghafal Al-Quran sudah jadi nih. Dan siap dikirim ke seluruh Indonesia, termasuk Malaysia dan Taiwan. Perkenalkan teman Unyil nih, namanya Yusron. Dia salah satu penghafal Kitabullah dengan menggunakan Al-Quran Tikrar. Caranya mudah kok. Di ayat yang sudah ditentukan, calon hafiz membaca secara berulang hingga maksimal 40 kali. Nah, bagian kolom sebelahnya berfungsi untuk memberi tanda jika sudah dibaca 1 kali. 1 kotak maksimal diberi tanda 5 guratan. Jadi total menghafalnya terhitung maksimal 40 kali. Insya Allah mudah kok untuk menghafal Al-Quran dengan cara seperti ini. Oh iya, jangan lupa harus ada guru ya, biar bacaannya tidak salah ucap dan maknanya dapat dimengerti. Masya Allah, Pak Oga, keren banget bajunya. Tapi kok kayaknya pernah lihat deh. Di mana ya? Itu sih perasaan Den Unyil aja. Yuk kita ke masjid bareng. Ini mah baju Wan Abut, Nyil. Tadi pas wudhu, Wan Abut lepas dulu. Malah dipakai Pak Oga. Bukan, Den. Ini minjam. Kabur. Wah, Pak Oga nih. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Sini baju aneh. Minjem duluan. Sunan Bonang memiliki nama lengkap Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia lahir tahun 1465 Masehi dari ayah Sunan Ampel dan ibunya Nyai Ageng Manila. Sejak berusia muda, Sunan Bonang telah menyiarkan agama Islam. Selain memadukan ilmu agama dan seni, dakwah Sunan Bonang juga menekankan penyebaran nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu tetap tertanam di masyarakat hingga saat ini, khususnya di Pulau Jawa. Apa saja yang menjadi petuah dari sang penyebar agama Islam itu? Mbah Jo, salah satu seniman asal Malang, Jawa Timur, sepertinya tahu nih. Yuk kita tanya. Daru, Chandra, sini. Dari mana, Le? Ngaji. Oh, ngaji. Nah, ngaji itu belajar apa? Belajar Agama. Nah, zaman dulu agama itu tidak hanya disiarkan lewat ngaji, ya. Jadi juga lewat wayang. Wayang itu ya tontonan, ya tuntunan. Kalau tuntunan itu apa maksudnya, Mbah? Tuntunan itu adalah ajaran untuk berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan para wali zaman dahulu. Nah, contohnya yang diberikan contoh oleh Sunan Bonang, seperti ajaran bahwa hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Bentuk nyata nilai kebaikan tersebut adalah saat Sunan Bonang mengajak masyarakat membuat bubur secara bersama-sama dan masakannya dapat dinikmati semua orang. Makanan ini dikenal dengan nama bubur suruh. Bisa jadi tradisi ini menuntun kita untuk saling berkumpul, menyebar kebaikan agar bisa mendapatkan obat hati seperti syair Tombo Ati yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kini warisan Sunan Bonang itu masih langgeng loh. Masyarakat pun masih bisa menikmatinya saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Mau tahu gimana rasa dan cara membuatnya? Yuk kita intip prosesnya, come on! Bagi yang mau mencoba di rumah, jangan lupa siapkan catatan kalian ya. Ada beberapa bahan bumbu masakan. Beras 12 kg, daging sapi, tulang sumsum sapi, bawang merah, dan bawang putih. Bubur suruh memiliki rasa kare. Biar gurih dan sedap, bahannya kelapa parut yang dijadikan santan dan bahan bumbu lainnya. Nah, langsung kita masak yuk. Pertama, masukkan tulang sapi. Tulang ini berfungsi sebagai rasa kaldu, jadi rasanya gurih. Yummy. Tambahkan bawang merah dan putih, lalu beras dan aduk-aduk. Ayo, semangat mengaduknya ya.
Beras dan beberapa bahan yang tercampur harus diaduk hingga rata. Kalau capek mengaduknya, bergantian ya. Oke, beres. Selanjutnya tambahkan santan dari kelapa asli. Jangan lupa bumbu karenya. Aromanya sudah sedap nih. Belum maghrib ya, jadi cuma bisa dipandang. Halo, bubur suronya sudah jadi nih. Serbu. Wah, kayak antri sembako aja ya. Rame banget. Tapi harus tertib ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pengunjung banyak yang datang dari berbagai wilayah maupun penduduk sekitar yang rela mengantri untuk mencicipi bubur rasa kare ini. Tidak sampai 1 jam, bubur suro ludes des, mantap. Mana buburnya Pak Oga? Ada, Wan. Tuh di sana. Masya Allah, penuh bener yang mau Ya, buburnya. begitulah Wan Abut. Tenang, jangan khawatir. Masih banyak Yang kok. bener nih Pak Oga. Ayo sekarang ambil buburnya. Ya Allah, mana nih buburnya? Tadi banyak perasaan nih kali ini. Mana kata ente banyak? Beneran Wan Abut, tadi banyak. Oga yang bawain kayu bakarnya, Oga malah nggak kebagian. Ya Allah, gini amat ya. Selain syair Tombo Ati, warisan Sunan Bonang ada juga alat musik. Salah satu alat musik warisan Raden Maulana Magdum Ibrahim adalah bonang atau biasa disebut gamelan. Penasaran kan? Nonton sebentar lagi ya.